Ya, jadi hari ini adalah mediasi ya, yang dihadiri oleh para kuasa penggugat dan tergugat satu dan tergugat dua ya. Kemudian mediasi hari ini dipimpin oleh hakim mediator Ibu Luciana Apak seperti itu. Kemudian tadi ada hal yang menarik. Ya, ada hal yang menarik bahwa tadi hakim mediator mengatakan bahwa kalau perjanjian itu boleh dilakukan secara tulisan dan secara lisan. Nah, tetapi dengan ketentuan secara lisan itu para pihak itu harus sepakat dan sukarela. Nah, karena dia dari kampung, kata dia begitu. Nah, ketepatan saya kan dari kampung nih, ya kan? Saya sampaikan kepada Ibu hakim mediator dari kakek saya, bapak saya, dan sampai sekarang saya juga seperti itu Ibu, melakukan perjanjian lisan kepada buruh tani di kampung saya di Desa Narigunung, Kecamatan Dekat, Kabupaten Karo ya. Saya bilang kepada buruh tani, silakan kamu tanam ini, ambil pupuknya di sini. Nah kami sepakat ini, saya nggak tekan dia nggak kerja rodi terhadap saya. Kemudian hasilnya dibagi tiga, modal dikembalikan, satu lagi kepada saya, satu lagi kepada buruh. Artinya itulah kesepakatan lisan dan itu diakui oleh hakim mediator. Satu. Nah yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah dalam Perma 1 2016 yang namanya mediasi itu harus mempunyai etikat baik, ya. Nah, tetapi faktanya yang kuasa hukum dari penggugat atas nama Fahmi Bahmid sudah melaporkan klien kami. Katanya ada 4 korban yang melapor, tapi di undangan itu kan nama dia. Artinya kan kami melihat adanya mencari-cari kesalahan klien kami juga. Kami menilai etikat baiknya itu nggak ada gitu loh. Nah kemudian kami menyampaikan kalau memang mau melakukan mediasi, permintaannya apa, proposalnya mana, kan begitu. Nah, kalau kreditur dan debitur biasa seperti itu, kreditur menggugat debitur, lalu kemudian kreditur menyampaikan proposal, bayar utangmu. Nah, sekarang kan kalau kami yang punya duit, kan kami kreditur. Ibarat ada perjanjian misal seperti itu ya. Nah, kemudian lalu kan mana proposal yang kami bayar? Kan kami harus melihat dasar hukumnya, haknya seperti apa. Sehingga kemudian kami meminta proposal untuk kami tanggapi. Seperti itu tadi apanya pertemuan mediasinya. Lagi? Suasananya Pak Robert lah yang tahu ini, duduk Meringgi mana? Ini pada tuh Meringgi nih, saya tuh Meringgi. Jadi kita kan kuasa hukum. Satu kemarin. Damsik dong. Jadi kita kan tidak bertikai. Ya kita nggak bertikai, kita tidak pengalaman yang baik. Kita itu kuasa hukum itu berteman. Ya, walaupun konteks hukumnya kita kupas, tapi kalau secara pribadi kita itu berteman. Kita nggak bersuara. Ya suasananya cair kok, enak suasana. Sana yang ditanya. Bisa hadir itu tanggal 24 gitu. Oke, jadi begini, kan saya sampaikan tadi. Kami ini kan didesak-desak oleh penasihat hukum yang 4 korban untuk supaya diundang di Krimsus Polda Metro Jaya. Nah, kemudian kami sudah berjanji kepada Krimsus untuk menyerahkan dokumen tentang CV dari klien kami, STR-nya, SIP-nya. Ya, jelas kan ya? Ya, jadi jangan dikatakan klien kami ini bukan dokter yang abal-abal gitu loh. Jelas dia punya CR. Jadi kalau beliau minta tanggal 24, kami tidak bisa hadir gitu. Artinya kami meminta untuk mundur sampai tanggal 1 Juli 2025. Karena kan Selasa ini 24 kami ke Indah. Kemudian ada lagi kami persidangan di PN Jaksel tentang peristiwa pidananya. Ya, tentang laporan klien kami dengan nomor 7355 tanggal 3 Desember 2024. Itu. Terkait 1 miliar dan 4 miliar. Nah, di sini jawabannya ini Ali Kapolri. Iya. 100 miliar. Jadi begini, untuk 4 miliarnya yang pertama, selalu saya bilang 4, 1, 2, 3, oh ini 3 ya? 3 kelompok uang ya, ada 3 kelompok uang. Kelompok uang pertama kan 4 miliar. Ya. Ini sudah uang yang diterima, yang diperas dari Dr. Reza, ini kan diberikan kepada perumahan developer yang menjual rumah kepada NM. Ya, disitulah TPPU-nya. Ya, so, banyak yang bertanya TPPU-nya di mana sih? Ya, uang hasil pemerasan, uang kotor dimasukkan ke dalam perumahan itu menjadi TPPU supaya bersih. Ya, TPPU-nya di situ.
Karena masalah uang 4 miliar ini masuk TPPU dan pemerasan itu disita oleh aparat hukum yang disita ya. Nah, masalah uang 4M yang pertama ini itulah yang besok disidangkan tanggal 24 ya. Karena developer dia pilih disita uangnya, dia kan ngamuk nih, marah nih, bikin surat ke nih kita, kembalikan uangku. Nah, uangku yang pertama udah disita nih. Oke, kemudian dibikinlah gugatan ini supaya uang 4M-nya bisa diberikan lagi kepada developer. Ya itulah maksudnya uang ini. Kemudian masalah uang 100 miliar, tadi kan dikatakan kita tidak bisa bekerja karena ditahan. Oke, kita lihat siapa sih yang nahan? Yang nahan itu polisi, yang nahan juga jaksa, sekarang yang nahan pengadilan. Ya, berarti kalau udah menahan ini 3 pihak, polisi, jaksa, pengadilan. Yang dituntut pertama, yang tergugat pertama adalah kepala polisi, Kapolri. Yang kedua tergugat duanya adalah jaksa agung. Bagi kami ini kurang pihak. Ya, ada pihak satu lagi yang harus dilakukan, ketua Mahkamah Agung, karena dia ditahan 3 kali oleh polisi, oleh jaksa, oleh pengadilan. Jadi supaya dia perbaikilah gugatannya, supaya ketua Mahkamah Agung juga dijadikan tergugat. Jadi nanti uang 100M-nya nggak bagi 2 lagi, jadi bagi 3. Jadi maksudnya masa RG doang dituntut gitu ya? Iya, yang nahan kan siapa? Iya. Polisi, kemudian jaksa, baru hakim. Ya siapa yang suka rela diperas-peras gitu loh, ya seperti itu. Oke. Nggak ada potongan. Bentar ya, ini mahasiswa dulu, mahasiswa. Saya paling baik ya. Ini semua manusia tukang palak dulu nih, di USU nih, Sumatera Utara. Mau beli diktat aja, mereka ini malak mahasiswa yang lain. Minta 1.000 rupiah, ditawar sama mahasiswa yang lain. Boleh nggak 700 perak? Boleh. Nah ini tukang palak ini. Tukang palak ini boleh nawar, boleh. Ya. Jadi jangan dibilang kalau taruh menawar itu harus kesepakatan. Enggak. Ini contoh tukang palak ini. Sangat ini. Begitu. Kalau terkait yang laporan di Polres Jakarta Timur gimana Bang? Gimana? Polres Jakarta Timur. Dari timur. Nah, sampai sekarang kita belum mendapatkan informasi. Tapi itu hanya sebagai saksi ya. Di Polres Jakarta Timur sebagai saksi klaim kita terhadap laporan siapa saya nggak tahu. Dan jumlah saya nggak tahu juga. Nah, jadi kembali juga mencari-cari kesalahan klien kami. Yang ini banyak juga yang iri terhadap usaha klien kami. Banyak yang iri terhadap profesi klien kami yang betul-betul sebagai dokter yang profesional. Ya, banyak yang menyerang itu. Ya, tapi sudahlah. Beginilah budaya kita. Ya, harus diterima dan harus kritis terhadap itu. Apalagi? Bang, tapi Bang, Hari ini nggak datang, ini ada kuasa saja. Begini, ini saya jelaskan juga ini masalah kan dari banyak pihak yang selalu membawa-bawa perma bahwa prinsipal wajib hadir, ya. Nah, ini pertanyaan kita. Ini penggugat sudah tahu prinsipal wajib hadir, tapi dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk mendatangkan prinsipal. Jadi kalau menurut kami, kalau dia memang nggak bisa mendatangkan prinsipalnya dalam mediasi ini, jangan menggugat lah. Karena udah bisa dan jelas udah bisa melaksanakan kewajiban, kenapa menggugat? Ya, nah, jadi kalau bisa cabut aja lah gugatannya. Sebab ini gugatan ini efeknya banyak loh. Ya, di hukum pidana, di perkara pidananya efeknya banyak ini. Ya, hakim pidana itu akan melihat ada hal-hal yang meringankan, ada hal-hal yang memberatkan. Ya, hal yang meringankan apa? Terdakwa menyesali perbuatannya. Ya, itu yang meringankan. Tapi hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa mengulangi perbuatannya meminta 4M. Bisa memberatkan. Jadi kalau dia cabut dia lebih enak. Berarti menyesali perbuatannya, ya. Nah, Bang, masih ingatkah ketika kemarin kita diperintahkan ke stasiun ada barang bukti uang 3,5 dan 1 unit kendaraan mobil. Apakah itu merupakan barang bukti juga terkait KPK ini? Jadi begini, ya, tapi kalau saya bicara pasal dibilang pengacara pasal, tapi benar ya. Sebagaimana pasal 39 KUHP, setiap yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana itu akan disita. Artinya penyidik itu sudah pasti ya mempunyai pembuktian bahwa yang disita adalah berkaitan dengan tindak pidana, seperti itu ya. Artinya abang sendiri membenarkan ya? KUHP yang membenarkan itu, pasal 39 KUHP. Bukan saya nggak tahu, saya bukan penyidik. Dengan adanya barang bukti tersebut Ya, yang tadi saya sebutkan, ya. salah satunya 1 unit kendaraan. Ya.
Oke. Apakah itu merupakan bagian dari TPPU? Kalau memang itu tidak benar bagian dari tindak pidana TPPU, pasti pihak yang tersangka akan melakukan prapit. Seperti itu. Jangan keberatan. Ya, itu sudah benar. Itu wewenang penyidik. Ya, seperti itu. Oke? Makanya hari ini dokter bisa diproses tanggapan gimana Bang? Aduh, biar aja lah mereka itu memproses, ya mudah-mudahan ya saudara Doktip ini cepat sapat sadar dan kemudian ya mana duluan ditahan, apakah di Jaksel atau di Medan. Saya mau pulang nih besok. Kita mau nanya nih, RG datang gak nih tanggal 24? Dan kemudian ditahan. Supaya apa? Kalau dia ditahan kan diam-diam nih, medsos kan ini tenang, seperti itu, ya. Seperti itu. Bang, tadi ada korban yang laporin 4 korban laporin RG ke Polda secara yang 4 korban itu katanya peristiwanya 2023, ya kan? Lalu ngelapornya 2025. Nah, kalau boleh saya katakan, lu punya BPKB mobil Kijang Kapsul, tapi laporinnya Kijang Innova. Lah ini kan kacau nih hukum kita, konstruksi hukumnya dibangun dulu gitu loh. Bisa saja wajah lu itu rusak karena cakar-cakaran sama suami itu misal, ya kan? Mungkin karena pakai obat apa gitu ya kan, bisa kena minyak goreng gitu loh. Kenapa ngelaporin 2025? Hah? Karena waktu jedanya lama Bang. Enggak, kita nggak tahu seperti apa ya, tapi yang pasti produk dia beli 2023, dikasihkan produknya kepada penyidik 2025. Kalau kita punya. Itu pun kalau kita punya. Yang paling utamanya gini, ya, korban ini hanya katanya ada korban. Ya. Kalau kita mengatakan kita korban mukanya rusak, itu kan harus ada buktinya. Yang bisa menentukan wajah ini rusak itu karena sesuatu adalah dokter kulit, bukan dukun hukum. ya. Mestinya dia itu pada saat mukanya rusak, dia ke dokter kulit, tolong diperiksa supaya ada rekomendasi dari dokter kulit bahwa ini memang rusak akibat skincare, ini akibat salah makan obat. Kadang-kadang makan udang aja banyak yang alergi. Apakah dia itu alergi? Apa mungkin kalau perempuan mungkin cakar suaminya? Ya kita kan nggak tahu kan. Ya, jadi dia harus bawa surat keterangan dokter bahwa penyebab dia itu mukanya seperti itu adalah akibat ini. Ya, itu misalnya begitu. Jangan sembarangan ya. Kita juga kalau kerja misalnya ya, mau izin ya sama bos. Saya sakit nih. Ya, perlu izin 2 hari. Ya. Perusahaan itu kan minta mana surat keterangan dokternya bahwa sakit. Nggak cukup kita menyatakan saya sakit atau nanti kalau nggak percaya tanya mak saya, nanya bapak saya. Nggak bisa begitu. Ini surat keterangan dokternya bahwa dia betul sakit, ya kan? Begitu ya. Bang, biasanya ya. tanggal 24 tadi Ada kan Pak Jul. Nah, ini mantan Tadi penegak hukum 35 tahun. Bang, tanggal 24 tadi kan kata Bang Fahmi itu poin pentingnya Ismail Marzuki harus dipertemukan dengan Reza Gladys karena kesepakatannya melalui Ismail Marzuki dan Reza Gladys. Nah, itu gimana pendapat Abang di sidang perdana tanggal 24 nanti? Kalau sidang, ya kita sampaikan ya, kalau sidang pidana tanggal 24 itu kita harus tahu dulu itu adalah kewenangan penuntut umum untuk membuktikan apa yang menjadi dakwaan. Dan nyatakan apa menjadi dakwaannya. Ini dakwaan berlapis karena ada TPPU, ada pemerasan. Jadi hati-hati. Nah, untuk kehadiran itu pada saatnya nanti untuk klien kita akan diminta keterangan bagaimana sih dia sebagai saksi korban. Saksi korban akan menjelaskan seluas-luasnya gitu. Ketidakhadiran itu semua ada kewenangan di penuntut umum. Nah, kita kan mari kita saksikan bersama persidangan itu seperti apa kewenangan yang disampaikan oleh penuntut umum itu kita ikuti sebagai mewakili kepentingan dari klien kami. Artinya datang enggak RG tanggal 24? Soal datangnya ini Pak. Tanggal 24 Iya. itu masih pembacaan dakwaan. Ya, materinya gitu ya. Tanggal 24 itu dakwaan oleh jaksa penuntut umum dibacakan. Nah, setelah dibacakan, kita semua media mendengar dakwaan berlapis seperti apa ini kan. Ancamannya juga ada di situ. Kemudian pihak daripada terdakwa itu juga mungkin eksepsi keberatan. Nah, itu proses. Jadi untuk Reza, untuk klien kita belum hadir. Setelahnya nanti baru ada pemeriksaan saksi. Nah, ada replik, ada eksepsi kan gitu. Baru pemeriksaan saksi. Nah, saksi korban didahulukan. Menjelaskan semua apa yang terjadi gitu. Nah, itu terbuka. Nah, kitalah yang mendampingin sifatnya untuk melihat menjelaskan dan memonitor apa yang disampaikan. Itu saja mungkin untuk setelah tanggal 24.